warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sehat, hari ini kita kembali lagi di Tips and Trik Sehat ala Pademangan. Nah, perkenalkan hari ini nama saya adalah Apoteker Atir. Kebetulan hari ini saya berkesempatan untuk kolaborasi bersama dokter yang paling kece sepademangan, yaitu Dokter Nadia. Halo, Dokter Nadia, apa kabarnya nih? Baik. Jadi kita mau ngobrol tentang apa nih? Ya, jadi hari ini tuh kita mau ngobrol tentang topik yang lagi hangat-hangatnya nih dok, yaitu kita ngobrolin soal mengelola hipertensi di masa pandemik ini. Nah, sebenarnya teman-teman udah pada tahu belum sih hipertensi itu apa? Nah, kita tanya dulu sama dokter Nadia, hipertensi itu apa dok? Oke. Jadi hipertensi atau yang sering kita dengar dengan tekanan darah tinggi itu adalah suatu keadaan di mana tekanan sistolik itu lebih dari atau sama dengan 140 mm air raksa dan tekanan diastolik lebih dari sama dengan 90 mm air raksa dalam 2 kali pengukuran. Oh gitu. Yang saya dengar nih ya dok, hipertensi itu sering banget disebut sebagai the silent killer atau yang pembunuh yang bisa membunuh secara tiba-tiba, karena banyak banget kasus-kasus hipertensi di mana ketika pasien tuh taunya ketika mereka udah dapet komplikasi dari penyakitnya itu. Nah, bisa dijelaskan lagi nggak maksudnya tuh apa lebih mendetailnya? Oke, benar banget. Hipertensi itu kalau tidak diobati dapat menimbulkan banyak sekali komplikasi. Komplikasi yang paling sering dan paling banyak itu adalah menyerang 4 organ utama, yaitu otak, stroke, serangan jantung, gagal ginjal, dan juga menyerang pembuluh darah di mata atau retinopati. Nah, kerusakan organ itu tergantung juga dari tingginya tekanan darahnya, lamanya penderita mengalami hipertensi yang nggak terkontrol, serta nggak diobatin. Nah, jika komplikasi itu makin banyak, tidak menutup kemungkinan juga berujung pada kematian. Itulah makanya disebut hipertensi adalah the silent killer. Oh, kalau begitu terapi dan pengobatan dari hipertensi ini sangat penting ya dok. Nah, berarti kata kuncinya itu berarti harus terkontrol. Betul. Hipertensi harus terkontrol dan terkendali untuk menghindari resiko komplikasi tersebut. Tapi dok ya, yang saya tahu nih faktanya banyak banget pasien hipertensi kita itu ketika dia didiagnosis dengan hipertensi, kebanyakan dari mereka itu tidak melanjutkan pengobatannya. Bahkan di penelitian di tahun 2018 menunjukkan bahwa ada 80% pasien kita yang tidak berobat secara teratur. Maksudnya ketika mereka merasa sudah baik, mereka nggak mau tuh buat kembali lagi minum obat. Nah, terus padahal kan mengontrol dan mengendalikan hipertensi adalah salah satu caranya dengan mengkonsumsi obat nih ya dok ya. Tapi obat itu juga tidak hanya digunakan untuk menurunkan tekanan. Sebenarnya dia juga bisa mencegah resiko komplikasi seperti gagal ginjal dan stroke yang tadi pernah tadi dokter jelaskan. Nah, jadi sebenarnya teman-teman jangan pernah berpikir kalau dengan meminum obat 1 kali bisa langsung sembuh ya dok ya. Betul. Bener banget, karenanya perlu adanya komitmen dari penderita hipertensi untuk secara teratur memeriksa tekanan darahnya, melakukan kunjungan secara berkala, dan juga mengkonsumsi obatnya secara rutin. Walaupun di masa pandemik seperti ini dok. Iya, di masa pandemik ini tentunya penderita hipertensi harus tetap rutin berobat. Kenapa? Dengan menerapkan protokol kesehatan seperti tetap pakai masker, tetap cuci tangan dengan rajin, dan juga jaga jarak aman, diharapkan kalau ada masalah sedini mungkin dapat langsung tertangani. Jadi akan mencegah komplikasinya juga. Nih, penting diingat juga ya teman-teman, di masa pandemik ini bukan berarti menjadi alasan untuk absen berobat. Ingat, jangan pernah menghentikan obat meskipun tekanan darahnya sudah normal. Nah, menghentikan konsumsi obat itu sama resikonya dengan tidak meminum obat sama sekali, karena dia dapat meningkatkan komplikasi ya. Karena sebenarnya tekanan darah yang normal itu bisa saja efektivitas dari si obat itu, dan bisa aja nih hari ini nih dia tensinya bagus, tapi belum tentu besok tensinya dia bisa sama seperti yang hari ini, ya kan ya dok ya? Iya, tepat sekali. Nah, makanya ini yang disebut dengan tekanan darah yang tidak terkontrol ya dok ya. Nah, satu lagi nih teman-teman, obat hipertensi yang diminum tidak teratur sebenarnya sama bahayanya dengan hipertensi yang tidak diobati. Karenanya penderita hipertensi harus meminum obatnya tepat waktu,
yaitu rutin di waktu yang sama. Terus yang kedua, pada waktu yang telah ditentukan dan disepakati. Terus yang ketiga, menghindari makanan dan minuman yang dapat mempengaruhi atau menyebabkan interaksi terhadap obatnya, serta menyimpan obat di tempat yang sesuai sehingga dia tepat guna. Dia menghindari agar efektivitasnya obat tetap terjaga dan menghindari kerusakan dari si obat itu. Nah, hal ini bisa meningkatkan efektivitas dari obat dan harus diingat juga bahwa penggunaan dan pengelolaan obat yang tepat bisa membantu kita untuk mewujudkan keberhasilan dari terapi itu. Iya, benar banget. Hal terpenting juga yang nggak boleh banget dilupakan itu adalah pola hidup sehat. Nah, pola hidup sehat itu apa aja? Yang pertama, kurangi konsumsi garam. Yang kedua, konsumsi makanan yang kaya akan kalium dan kalsium seperti sayur, buah, dan makanan rendah lemak. Selain itu, rutin olahraga, contohnya jalan cepat minimal 30 menit per hari. Yang keempat, hindarin stres, baik fisik maupun mental. Yang kelima, itu adalah mengatur berat badan sampai berat badan yang ideal. Yang keenam, hindari merokok, hindari juga minum minuman alkohol. Yang ketujuh, usahakan hindari minuman berkafein serta minuman bersoda. Jadi nih ya, intinya pengobatan rutin dan pola hidup sehat menjadi dua faktor yang penting dalam mengelola hipertensi ya dok ya. Kedua faktor ini yang dapat membuat tekanan darah menjadi normal dan terkontrol. Iya, kuncinya pokoknya jangan lupa berobat rutin dan mengatur pola hidup sehat. Jadi selalu informasikan juga setiap kunjungan. Misalkan ada masalah-masalah sekecil apapun bisa langsung disampaikan dan ditangani sedini mungkin. Jadi komplikasinya pun akan ditangani lebih awal. Nah, jadi nih setuju banget saya ya. Bisa kita simpulkan nih dari obrolan kita hari ini. Yang pertama, hipertensi itu harus terkontrol. Nah, untuk mengontrol hipertensi itu kita perlu untuk rutin untuk kontrol secara berkala ya teman-teman. Terus satu lagi yang ketiga, dibutuhkan komitmen untuk dapat rutin meminum obat, komitmen yang tinggi, kesabaran, dan ketekunan untuk terus meminum obat. Yang keempat, jangan pernah bosan untuk minum obat, ya kan? Setelah itu, yang kelima, karena jangan pernah bosan, kita harus menjadikan minum obat sebagai hal yang wajib di dalam hidup kita. Terus yang keenam, minum obat sesuai dengan aturan dan anjuran dokter. Jangan dokter bilangnya diminum sekali, tapi diminum 2 kali. Ya. Terus yang ketujuh, ikuti saran dan juga petunjuk dari dokter maupun petugas kesehatan yang lainnya ya. Karena saran dan petunjuk dokter itu bisa membantu kita untuk mengefektivitaskan dari si obat ini. Satu lagi, jangan lupa terapkan pola hidup sehat. Mantap! Sampai bertemu di video selanjutnya ya teman-teman. Tetap semangat, jangan lupa Jaja, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak aman. Sehat dimulai dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.